Terima kasih. Bos Ji, kalau saya tidak salah ingat, sepertinya saya hanya mengundang kamu seorang, kan? Kamu juga sama saja. Datang ke rumah saya tanpa izin saya. Bisakah saya sama? Kamu masih ingat? Waktu kita kuliah di Prancis dulu. Di kebun anggur bibiku. Meinem Sebetal Romani Conti Tahun 85. Waktu itu kamu sangat menyukainya. Sayangnya, anggur ini sulit didapat selama bertahun-tahun. Hanya menemukan satu botol ini. Lumayan. Sayangnya saya lupa rasanya dulu, tidak bisa merasakannya. Kalau begitu, coba jamur matsutake ini. Saya ingat ini yang paling kamu sukai dulu. Hidangan hari ini, semuanya sesuai selera kamu. Kalau kamu tidak suka, itu keterlaluan. Bos Lin. Bos Ji dulu. Mungkin suka jamur matsutake dengan anggur merah, tapi sekarang hanya suka bir dengan iga manis asam, kan? Asisten PI, kamu benar-benar mengerti Siu. Saya agak merasa malu. Terlalu memuji, sebagai asistennya, memahami dia. Juga bagian dari pekerjaan saya. Terima kasih. Shiyu, cara kamu makan masih sama seperti waktu kecil. Terima kasih. Ikut saya. Terima kasih. Kamu masih belum pergi? Masalah di meja makan tadi. Jangan terlalu diheran. Keluarga Lin dan keluarga kami sudah lama berteman. Saya tidak menolak permintaannya. Saya dan Lin Xiangwan memang teman sejak kecil. Tapi hanya itu saja. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia tidak seperti ini. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Beberapa hal yang dulu tidak saya sukai, sekarang juga tetap tidak akan saya sukai. Kalau begitu, sekarang kamu suka apa? Peiwan, kamu benar-benar tidak berdaya sampai jatuh cinta seperti ini. Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikan ini darinya? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura, ingatanmu sudah pulih. Apa itu Ksatria? Semua itu hanya karanganmu. Kamu bilang suka padanya, tapi di sisi lain kamu menipunya. Tidak tahu dia. Apa yang aku lakukan, bukan urusanmu. Aku tidak pernah menipumu. Dan tidak akan pernah. Bos Ji.
Bagaimana kopi ini? Kenapa suaraku jadi seperti ini? Bos Ji, waktu minta sore. Ada Masala APA? Bos Ji, kenapa Anda membawa saya ke sini? Kamu yakin Peiwan tidak di sini? Tenang saja, saya menyuruhnya ke ruang arsip untuk mencari data. Baguslah. Bantu saya analisis, kenapa dia seperti itu hari ini? Anda baru saja bilang pada saya. Asisten PI semalam awalnya sangat senang. Tapi tiba-tiba suasananya berubah. Jadi selama itu, selain mengungkapkan perasaan padanya, apa lagi yang kamu katakan? Bajunya kotor, jadi saya menyuruhnya ganti baju. Lalu, dengan Lin Xiangwan. Jangan-jangan dia mendengar? Bos Ji, data Anda. Pei Wan, duduk dulu, baru bicara. Pei Wan. Waktu itu. Aceh malah kabur dari kelas malam untuk main basket. Bagaimana dia bisa seperti itu? Sudah besar begini masih bohong. Tenang saja, di mata saya Pei Wan tidak bisa menerima kebohongan. Siapapun yang berani berbohong pada saya, bahkan adik kandung saya sendiri, saya pasti akan memarahinya habis-habisan. Apa yang baru saja ingin kamu katakan? Tidak ada. Bos Ji, baik. Beri saya beberapa menit. Jika ada seseorang yang menipumu, tapi dia tidak bermaksud buruk. Bos Ji, baik. Kesalahan besar. Kenapa saya memilih tempat seperti ini untuk jujur padanya? Lanjutkan. Sudah tidak apa-apa. Mau bilang atau tidak, saya pergi. Bos Ji, Han Mei sudah ketahuan. Tapi dia bersikeras tidak mau mengaku bahwa dia bekerja untuk Ji Zesheng. Kalau dia tidak mau bicara, terus saja desak sampai dia bicara. Jangan sampai membuat mereka curiga. Baik. Bos Ji, tidak enak badan? Tidak apa-apa. Duduk terlalu lama memang bisa membuat leher dan bahu lelah, biar aku pijat. Tidak usah. Tidak apa-apa, jangan sungkan, melayani bos itu sudah seharusnya. Aku punya trik gitu. Kamu ngapain? Mau pasangkan lagi? Jisiu, kamu sebenarnya tidak kehilangan ingatan. Kamu memang menipuku. Bos Ji, tenang saja. Han Mei pasti tidak akan membocorkan rahasia kita. Selain itu, kita sudah menempatkan mata-mata baru di dekat Jisiu. Kali ini, jangan sampai bodoh lagi memperlihatkan kesalahan kita sendiri. Manfaatkan Lin Xiangwan dengan baik. Kalau kita bisa, saat hubungan Pei Wan dan Jisiu sampai ke titik terendah, kita bisa mengambil kesempatan ini. Ini akan membuat segalanya lebih mudah.
Pei Yuan, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang mau dijelaskan? Kamu sudah pulih ingatanmu. Tapi kamu berusaha keras menyembunyikannya dariku, mempermainkanku. Menyenangkan ya? Aku pernah berpikir untuk menjelaskan padamu, tapi... Pernah? Lalu kenapa tidak menjelaskan? Jisyu. Kamu bilang kamu tidak pernah menipuku dan tidak akan pernah. Kamu bilang kamu tidak suka Lin Xiangwan. Kamu nggak? Apakah semua ini bohong? Tidak. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Kamu dan Lin Xiangwan adalah teman sejak kecil. Kalian berdua bekerja sama untuk menipuku? Tapi bisakah kalian lebih hati-hati? Jangan sampai aku tahu. Jangan membuatku jijik, oke? Kapan aku pernah bekerja sama dengannya untuk menipumu? Pei Yuan, aku bahkan belum membahasmu. Saat ulang tahunmu, kenapa kamu bersama Ji Zesheng? Kamu? Apa aku semudah itu? Waktu itu, aku berdandan di rumah selama lebih dari 1 jam. Lalu menunggu kamu seperti orang bodoh begitu lama. Terakhir kali aku menelepon kamu. Kamu sedang bersama Lin Xiangwan. Apa yang harus aku pikirkan? Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Barang-barangmu. Dan semua barangmu ada di sini. Pergi. Kamu? Apa kamu? Kakakmu sudah menulis dengan jelas di kontrak denganku. Begitu kamu pulih ingatan, kontrak otomatis berakhir. Ingat bayar. Mobilku rusak. Tidak bisa pulang. Kenapa tidak naik taksi? Berapa umurmu? Aku tidak suka naik mobil dengan orang lain. Kenapa tidak menyewa sepeda saja? Rumahku di 20 km dari sini. Aku sudah memberikan mantra di atasnya. Kamu naik saja pulang. Kakak, Apa yang kamu lihat? Masalahmu bolos malam aku belum menghitung. Kakek, belum pulang kerja? aku dan sekretaris Lin sedang meninjau proyek. Jangan bohong. Xiaolin ada di sini. Dia bilang kamu baru bertengkar dengan Xiao Pei. Sejak kapan kamu memanggilnya Xiao Pei? Aku tidak memberitahumu, dia adalah cucu teman masa kecilku. Dulu aku dan Lao Pei adalah tetangga seberang. Dari usia masih kecil sampai remaja. Awalnya aku juga tidak tahu hal ini. Sebelumnya ada orang yang menyebarkan rumor bahwa dia punya niat buruk padamu. Baru setelah itu aku menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Kamu tidak pernah memberitahuku ini. Kamu sibuk kerja sepanjang hari, tidak pernah di rumah. Mau bilang juga harus bisa menemukanmu. Pokoknya, cucu Lao Pei pasti tidak salah. Xiaolin bilang padaku bahwa kamu menyukainya. Kamu harus lebih baik padanya, jangan mengecewakannya. Dengar tidak? Urusanku sendiri. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Anak ini. Bukankah aku hanya ingin yang terbaik untukmu? Sudahlah, sudahlah. Kamu sedang sakit, pikiranmu tidak jernih. Aku tidak akan berdebat denganmu. Tidak benar, kamu akhir-akhir ini terlalu normal. Apakah kamu sudah sembuh? Guru Yu, Kakak Peiche, tolong saja datang ke sekolah. Peiche berkelahi dengan teman sekelas. apa? Ada apa? Anda benar-benar tidak tahu alasannya? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, anak kami Aceh adalah anak yang baik. Nilai bagus, sifatnya juga baik, Guru Yu pasti tahu. Tentu saja saya mengenal Peiche, tapi saya tidak bisa banyak bicara. Anda lihat sendiri. Baik. Barang-barang ini, hari ini beredar di antara siswa. Peiche berkelahi karena ini. Nona Pei, saya tidak berhak mencampuri kehidupan pribadi Anda. Tapi setidaknya, Anda harus mempertimbangkan perasaan Peiche. Guru, jangan buru-buru masalah ini. Saya akan menjelaskan setelah sampai di sekolah. Saya segera datang. Benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Tidak menyangka, Pei Yuan tidak hanya menggoda bos Ji, tapi juga banyak. Sekarang ingat, saya setiap hari bekerja dengan orang seperti ini. Saya merasa tidak nyaman.
Assistant Pei. Sekretaris Lin. Tenang, saya akan menangani masalah ini. Saya pasti tidak akan mengganggu pekerjaan. Masalah pekerjaan tidak mendesak. 2 hari ini, kamu pulang dulu dan istirahat. Setelah badai berlalu, baru kembali. Bukankah ini berarti Anda menyuruh saya berhenti sementara? Saya akan menemui Bos Ji. Asisten Pei, ada beberapa hal yang tidak perlu saya jelaskan. Kamu pasti mengerti. Saya mengerti. Jisoo. Mereka tidak percaya padaku, tidak apa. Tapi mengapa kamu juga tidak percaya padaku? Nona Pei. Tuan Ji. Saya antar kamu. Kejadian kemarin agak aneh. Tapi saya sudah menyuruh orang menyelidiki. Tenang. Aku percaya padamu. Kamu percaya padaku? Lebih tepatnya, bukan percaya. Aku ada di pihakmu. Pei Yuan. Asistenmu sendiri tidak bisa ditemukan, malah datang ke rumahku. Aku melihat dia pergi bersamamu. Laki-laki dan perempuan sendirian di malam hari. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman? Dia sedang sedih, aku menemani dia minum beberapa gelas. Kenapa? Mengantarmu pulang. Aku tidak mau pulang. Minumanku. Jisoo. Datang ke rumahku tengah malam untuk merebut orang. Terlalu berlebihan, kan? Pei Yuan. Sekarang bukan waktunya untuk ngambek. Ikut aku. Siapa yang ngambek? Aku kasih tahu ya, sekarang ini. Tapi ini sudah jam pulang, kamu tidak bisa mengaturku. Posik. Semua orang yang menyebarkan rumor tentang Nona Pei. Sudah aku serahkan ke bagian personalia. Tebakanmu benar, pelakunya adalah wakil direktur Ji. Awasi terus pergerakannya. Jangan biarkan dia menyentuh Pei Yuan lagi. Baik. Kalau kamu begitu khawatir dengan asisten Pei, kenapa malah membiarkan wakil direktur Ji memindahkannya ke sisinya? Dan, meskipun direktur Ji setuju, itu juga. Ini sudah ada dalam rencanaku. Kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Pei Yuan, lihat dasiku apakah miring? Bos Ji, jangan terlalu banyak berpikir. Asisten Pei mungkin hanya sedang marah sesaat. Posisimu di hatinya pasti tidak tergantikan. Benarkah?
Tentu saja. Bos Ji, kopi Anda. Bagaimana? Kopinya enak. Lumayan. Latihan di Siu ya? Dulu, aku sering mengeluh seleranya yang aneh. Bukan terlalu pahit, ya terlalu manis. Sekarang pikir-pikir, ini juga bukan sepenuhnya buruk. Kenapa begitu? Karena seperti ini, kamu baru suka kopi yang aku seduh sekarang. Ayo, pijat bahuku. Aku tidak bisa. Kamu tidak bisa? Di Siu, kamu tidak pernah memijatnya? Aku. Tidak, itu lebih baik. Baik. Ada sesuatu. Pei Yuan. Keluar. Bos Ji. Sekarang aku bukan asistenmu lagi. Tapi kamu masih karyawan Huanyu Real Estate. Sebagai atasanmu, aku merasa punya hak untuk mengaturmu selama jam kerja. Siu. Kamu sekarang mau memaksaku di depanku dengan status direktur. Bagaimana, masakannya cocok dengan seleramu? Sangat mewah. Ini aku sengaja suruh tante buatkan untukmu. Terima kasih atas usahamu. Kamu benar-benar tidak mau kasih muka. Kamu benar-benar mau buatku sendiri. Kok Shiyu. Akhirnya aku bertemu denganmu. Kenapa kamu datang? Aku mau makan denganmu, apalagi dia bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Pei Yuan adalah tamu yang aku undang. Dan juga objek yang aku kejar. Setelah makan malam, aku akan membawanya menemui kakek. Zixin. Kenapa kamu tiba-tiba bilang ini? Tak apa, aku mau semua orang tahu. Nona Pei. Aku benar-benar iri padamu. Zexing begitu baik padamu, tidak seperti beberapa orang. Kakak Xiangwan, siapa yang kamu maksud dengan beberapa orang itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Setiap hari ceroboh. Gaun sampai sekarang belum dipilih. Lin Xiangwan, ngomong apa sih? Kalau kamu berani bicara, aku berani membuat proyekmu tidak bisa jalan. Kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Kau Xiangwan, kamu benar-benar akan bertunangan dengan kakak Siu? Sudah kubilang, panci cocok dengan tutupnya. Beberapa orang sebelumnya sudah berusaha keras, ingin jadi burung phoenix di dahan tinggi. Tapi pada akhirnya tetap saja sia-sia. Song Kui. Kamu bilang siapa? Yang aku maksud adalah orang yang kamu kejar itu. Seorang wanita yang tahu dirinya sebagai pihak ketiga dan mencari keuntungan, foto musuhnya sudah tersebar di perusahaan. Dia sendiri tahu apa yang dia lakukan. Kamu bilang sekali lagi. Cukup, Zexing. Aku masih ada urusan. Aku duluan pergi. Aku antar kamu. Kak Xiangwan, kenapa kamu tidak mengejarnya? Makanlah.
Ji Xiu. Kamu sudah melamar Lin Xiangwan. Apa maksudmu dengan ini? Zesheng. Aku di mobilnya. Jishu, kenapa kamu merebut HP-ku? Bos Lin, Kalian baik-baik saja? baik-baik saja, untung Ji Zesheng tidak mengejar. Kali ini, terima kasih sudah menemani kami berating, kalau bukan kamu. Kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa, logipila aku pulang ke negara ini kali ini. Kakek memang menyuruhku untuk berpura-pura menjadi antagonis. Menyatukan kalian berdua, kalian mau aku membantu kalian. Aku hanya bisa membantu kalian sampai di sini, sisanya. Baik. Kamu mau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku akan telepon polisi. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf darimu. Tapi tolong beri aku beberapa menit. Biar aku jelaskan padamu. Kamu seharusnya tahu. Ayah Ji Zesheng adalah anak haram kakekku saat aku berusia 10 tahun. Mobil orang tuaku dan mobil pamanku bertabrakan. Orang tuaku tidak bisa diselamatkan. Pelaku utamanya adalah pamanku. Dia hampir selalu dendam terhadap orang tuaku. Akhirnya berkembang menjadi penyakit jiwa. Hanya saja tidak menyangka. Itu adalah saudara. Ya, tapi kakek takut. Ji Zesheng akan sedih setelah tahu kebenarannya. Selama bertahun-tahun ini. Selama ini. Aku tahu Ji Zesheng tidak seimbang hatinya. Tapi aku tidak menyangka, dia akan berbuat seperti itu padaku. Jadi, bukan salahmu. Aku bilang juga, bagaimana mungkin kamu bisa dibuat bodoh? Tidak heran, pada hari ulang tahunku. Mendengar Ji Zesheng, sepertinya sedang menelepon seseorang. Hibangin Ji Shiyu dan Pei Yuan memang tidak biasa. Awasi baik-baik. Tapi hati-hati, jangan sampai mereka tahu. Kamu mengambil dokumen di kantor detektif, dan mengambil foto diam-diam di kantor Ji Xiu. Mereka mungkin sudah curiga padamu. Pei Yuan, Baru tahu kemudian. Ternyata Han Meimei selalu orangnya. Kamu sebelumnya meminta bantuan ke kantor pengacara untuk menyelidiki juga yang berkolusi dengan Ji Zesheng, menggelapkan uang negara. Juga diambil oleh Han Meimei. Aku mengambil kesempatan saat dia membawaku pulang minum dan menemukan dokumen itu. Dia sedang diamuk. Aku menemani dia minum 2 gelas. Lihat. Dengan foto-foto ini dan bukti yang diberikan Han Meimei, ditambah lagi video saat Ji Zesheng menyuruh orang menyakitimu. Seharusnya kita bisa segera menyelesaikan ini. Pei Yuan. Semalam aku mengikuti Pei Yuan dan Ji Xiu. Ternyata mereka tidak lama bertengkar, malah terlihat akrab. Kemudian, Ji Xiu tinggal di rumah Pei Yuan seluruh malam. Tak disangka Pei Yuan punya kemampuan seperti itu. Bos Ji, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Xiu dan Pei Yuan sepertinya mengumpulkan banyak bukti yang merugikan kita. Aku takut. Takut apa? Kalau Ji Xiu ingin menghabisi kita, maka aku juga tidak akan segan-segan.
Bos Ji bersembunyi dengan beberapa juta di tempat gelap. Nyaman, sekarang, aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Rapat selesai. Shiu, hari ini moodnya bagus ya. Proyek di daerah Huitong berjalan lancar. Modnya tentu saja bagus. Itu bagus. Tapi sebagai kakak, aku ingatkan. Saat senang, jangan lupa diri. Jangan sampai jatuh dari ketinggian. Bahagia berlebihan bisa lahir sedih. Apakah ini kakak Pei Che? Siapa Anda? Saya Heyman Sekil Pei Che. Kami pergi piknik bersama hari ini, tapi dia terluka. Apa? Kalian di mana? Saya akan segera ke sana. Pei Che. Bos Ji, sudah selesai. Benar-benar kamu. Di mana Pei Wan? Dia baik-baik saja sekarang. Kita berdua, saudara. Sudah saatnya kita bicara. Lepaskan dia. Jika ada masalah, hadapi saya. Hadapi kamu? Kamu bisa tahan? Kamu berani? Saya Barry Tahu. Jika kamu berani bergerak, saya akan membuatmu tidak bisa melihat Pei Wan selamanya. Berlutut. Saya suruh kamu berlutut. Kamu pasti sangat marah sekarang. Hai Barry Tahu. Penghinaanmu ini bahkan tidak 10.000 dari saya. Kenapa kita berdua memiliki darah keluarga Ji? Saya beda. Seharusnya saya bisa hidup bahagia seperti kamu. Tapi semuanya karena kamu. Semuanya karena kamu yang mengambil segalanya. Orang tua itu adalah kaki tanganmu. Kamu ingin tahu kenapa? Karena ayahmu adalah pembunuh orang tua saya. Selama ini kakek tidak memberitahumu kebenaran. Dia takut kamu terluka. Dia selalu bilang, kita berasal dari akar yang sama. Kenapa harus saling menyakiti? Begitulah cara kamu membalas budi. Kamu pikir saya akan percaya kata-katamu? Kamu pikir saya akan percaya cerita yang kamu karang? Kita tidak perlu bicara banyak. Hari ini kamu kehilangan satu tangan. Lalu keluar dari perusahaan. Saya akan melepaskan Pei Wan. Bagaimana? Transaksi ini cukup adil, kan? Kamu pikir jika saya melakukan seperti yang kamu katakan, saya akan berhasil? Kamu bisa keluar dengan selamat? Sekarang masih ada waktu untuk berbalik. Lepaskan Pei Wan. Saya bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Kamu sampai sekarang masih berpikir saya bisa berbalik? Kamu pikir saya sangat senang menjadi kakakmu? Kamu masih berpikir saya sangat senang? Jadi cucu untuk Jian si tua itu. Seumur hidupku, aku paling benci orang seperti kamu yang sombong. Bukankah kamu ingin menyelamatkan Pei Wan? Aku beritahu kamu. Dia sama sekali tidak ada di sini. Kamu, Jishu, yang terkenal masa, juga akan jatuh karena wanita. Kamu pikir aku akan melakukan penculikan? Hal seperti ini tentu saja diserahkan pada Judah Hong. Orang yang nekat seperti itu yang melakukannya. Sedangkan aku hanya bertugas membawamu menemui orang tuamu. Siapa kamu? Selamat. Nona Pei. Kamu seharusnya sudah melihat fotoku di data kantor detektif. Bagaimana bisa? Cepat sekali lupa. Judah Hong.
Apa yang kamu inginkan? Ini tidak perlu kamu tahu. Judahong. Sekarang kamu melakukan kejahatan ekonomi, paling banyak dihukum 10 tahun. Tapi sekarang, kejahatan penculikan itu berbeda. Jika kamu tidak segera menghentikan ini sekarang, nanti kamu akan misal tidak ada gunanya. Nona Pei, kamu terlalu naif. Ada banyak hal yang lebih menakutkan daripada di penjara di dunia ini. Jika aku melepaskanmu sekarang, menurutmu, Jisiu akan membiarkanku? Kamu salah pikir. Aku hanya seorang asisten biasa. Dan segera akan meninggalkan perusahaan, menurutmu. Mengapa Jisiu akan peduli dengan hidup matiku seorang asisten? Menurutku, orang yang sebenarnya kamu takuti sebenarnya adalah Ji Zesheng, kan? Kamu. Di ponselku, ada bukti Ji Zesheng memerasmu. Bagaimana? Belum menemukan sinyal ponsel kakakku? Jangan buru-buru. Aku juga belum menemukan sinyal kakakmu. Sudah. Boss Ji. Aku menerima sinyal dari Pei Yuan. Baik, sekarang aku kirimkan padamu. Dengarkan aku. Hanya karena ini, ikut bersamanya mengambil risiko. Terlalu tidak sepadan. Ji Zesheng toh adalah cucu keluarga Ji. Bagaimanapun juga, Ji, mantan ketua pasti akan memaafkannya. Tapi kamu, siapa yang akan peduli padamu? Diam. Pei Yuan. Jangan dekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Letakkan di salu. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhi semuanya. Aku sudah terdesak sampai ke titik ini oleh kalian. Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Aku mau 1 juta tunai dan sebuah mobil off-road. Jangan laporkan ke polisi. Jangan hal yang budi. Baik. Lin Che. Segera siapkan 1 juta dan sebuah mobil off-road. Cepat. Aku sudah memenuhi permintaanmu. Letakkan pisaunya. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kakak, lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa tanganmu berdarah? Tidak apa-apa, luka kecil, tidak akan mati. Maaf, ini semua salahku. Bodoh. Aku yang tidak bisa melindungimu. Orang di bawah pengawasanmu bisa terjadi hal sebesar ini. Bagaimana kamu masih berani datang ke rumah kami? Masalah ini memang kesalahanku. Tapi aku janji, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Sudahlah, jangan menyalahkannya. Kamu bilang kalau bukan karena dia. Bagaimana kita bisa terlibat dalam masalah seperti ini? Sekarang masih berani datang ke rumah kami. Kenapa kamu mendorongnya? Tidak lihat dia terluka? Kakak. Aku baru saja pulih, biarkan aku tenang dulu. Bagaimana? Tanganmu baik-baik saja? Sakit tidak? Tidak apa-apa, lukanya terlihat menakutkan, sebenarnya. Tidak sakit sama sekali. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terluka seberat ini. Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan diculik orang lain. Yuan, bisakah kamu memaafkanku? Aku juga nggak salahin kamu kok. Haus, aku bantuin. Aku bisa sendiri. Sini. Makasih. Kamu juga mau? Xiao Pei, kalian gimana? Direktur Ji, aku baik-baik aja. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba lemah kayak gini. Barusan masih lincah kan? Kalian berdua ekspresi apa ini? Shiyu. Ambilin secangkir teh. Aku aja, Ci. Bos, Ji dia cedera.
luka dia ini. Nggak parah kok, udah hampir sembuh lagian. Dari kecil emang nggak takut sakit. Lihat aku ngapain? Cepetan. Xiaofei, kamu nggak usah khawatir. Zesheng sama Zhudehong udah dibawa pergi. Sisanya, aku sama Xiu yang urusin. Nggak nyangka, kebodohan yang kulakukan waktu muda malah ngerugiin kalian. Direktur Ji, jangan menyalahkan diri sendiri. Aku sama Xiu kan baik-baik aja. Iya, Kalian nggak tahu, dulu kalau aja aku nggak sok tahu. Ragu-ragu, Zesheng. Mungkin nggak sampai jadi begini. Xiu. Dulu ayahnya, Zesheng merancang kecelakaan. Nempunya orang Chom. Dia sendiri juga cedera parah, tapi nggak mati. Waktu itu, aku takut aib keluarga terbongkar, jadi umumnya. Ku bilang dia udah mati. Sebenarnya, aku kirim dia ke rumah sakit jiwa. Aku berniat membesarkan Zesheng, menunaikan kewajiban terakhir sebagai ayah. Tapi nggak nyangka, malah dalam hati Zesheng nambah banyak kebencian. kakek. Ji Zesheng sampai jadi begini. Sepenuhnya ulahnya sendiri. Ya Direktur Ji. Ji Zesheng sekalipun dapat perlakuan buruk, berbuat jahat itu pilihannya sendiri. Sudah lupakan. Xiu. Kalian istirahat yang cukup selama beberapa hari ini, tunggu sampai tubuh kalian pulih. Saya akan menetapkan urusan kalian berdua. Nona, maaf, apakah Anda sendirian? Saya. Maaf. Dia punya pacar. Maaf. Bos Ji, apakah Anda salah paham? Kapan saya jadi pacar Anda? Bukankah begitu? Kita bersama. Sudah melalui banyak hal. Sudah lama. Sudah lama apa? Menegaskan hubungan juga perlu pengakuan. Anda tidak tahu itu, ya, bos besar? Kalau begitu, saya mengaku sekarang. Masih ada waktu? Apa? Pei Yuan. Saya suka Anda. Anda sudah bilang itu berkali-kali. Pria. Sebelumnya, entah di dalam skrip, entah sedang berakting di depan Ji Zesheng. Tapi kali ini, saya sungguh-sungguh. Meskipun saya pernah menipu Anda dan melakukan hal yang tidak baik kepada Anda, tapi saya berjanji, mulai sekarang, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Bukankah Anda hanya memulihkan ingatan dan tidak memberitahu saya? Kenapa seolah-olah Anda berselingkuh? Kalau begitu, Anda memaafkan saya? Anda bodoh kalau saya tidak memaafkan Anda. Untuk apa saya datang ke sini dengan Anda? Tunggu saya sebentar. Cepat terima dia. Jangan terlalu cepat menerimanya, kita harus menjaga harga diri.
Kenapa Anda menarik kembali? Bukankah Anda tidak menerima? Siapa bilang saya tidak menerima? Saya hanya merasa situasi tadi tidak benar. Seharusnya saya yang menjadi bos besar, Anda adalah suami kecil saya yang sombong. Melamar, seharusnya saya yang melakukannya. Berikan tangan Anda, saya akan memakaikan cincin. Kalau begitu, Sifat lepaskan podcast saya. Kamu mau beli atau tidak? Kamu mau beli atau tidak? Kalau tidak, jangan pegang terus. Mengganggu bisnis saya. Kenapa pelit sekali? Ini toko saya. jangan suara. Saya pelit ya pelit, kamu pergi saja. Buat Ona apa lagi? Cepat pakai bajumu. Bajumu sudah saya bungkus. Terima kasih, Tane-san. Kamu bukan hanya perahu. Kenapa? Karena kamu melanggar hak cipta dan privasi orang lain. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani mempublikasikan foto-foto ini, kami akan menuntutmu. Baiklah, kamu bisa menuntut. Paling-paling saya hanya perlu membayar ganti rugi. Bos G dari Huanyu Real Estate. Kalau terungkap bahwa dia bersama orang seperti kamu, yang tidak pantas dilihat. Malu besar pasti. Kamu berikan kameranya padaku. Jangan konsen kamu ragu. Lepaskan saya. Kamu tunggu saja. Shiu, lari cepat. Berhenti. Ini rumah saya, ayo masuk. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Selamat dari bahaya. Kamu tadi terlalu nekat. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Tapi, mereka mau memukulmu. Tidak apa, tidak apa. Saya juga tidak benar-benar marah. Terluka. Tidak apa-apa. Luka kecil ini nanti akan sembuh sendiri. Sudah, saya bisa sendiri. Pak Pei, kamu jujur saja dengan saya. Apakah perusahaan sedang bermasalah? Saya sudah tahu, kalau tidak kenapa kamu tinggal di rumah seperti ini. Tadi, yang mengejar kita di toko baju. Sebenarnya bukan paparazzi, tapi orang penagih utang, benar kan? Kamu tidak perlu menghindar, karena saya sudah memutuskan untuk bersamamu. Maka saya harus berbagi suka dan duka denganmu. Tidak ada rumah besar juga tidak masalah. Kita akan tinggal di sini terus.
sampai karirmu mulai berkembang. Apa dia salah paham? Aku sebenarnya mau bawa dia ke vilanya, ke sini. Cuma mau manfaatkan waktu sebelum Aceh pulang. Bersihin-bersihin barang. Tapi... Dari pengamatan kita beberapa hari ini, Siu suka nambahin setting di skripnya secara acak. Yang nggak bisa dijelasin sendiri, asal nggak urusan kerja. Kamu cuma perlu ikuti aja semampunya. Kamu yakin ya, kondisi di sini susah loh. Asal bisa sama kamu. Berdua. 3 kali makan, 4 musim. Kondisi seburuk apapun, nggak masalah. Kenapa ada cowok di rumah kita? Pak Pei, siapa dia? Kak, siapa? Adik ipar. Siapa? Dia cuma bercanda. Kamu kok nggak ada sense of humor sama sekali? Ini. Teman kantor, akhir-akhir ini kantor kita sering lembur. Jadi dia numpang tinggal di rumah kita sementara. Adikku belum tahu hubungan kita. Nanti jangan bocor ya. Kenapa? Dengerin aja. Kalian ngobrol apa sih? Dia mau tinggal berapa lama? Nggak tahu. Kalau tidur di malam ini? Ya tidur di kamarmu lah. Kalau aku? Kalian tidur bareng aja. Cat. Kak apa kak? Aku turun belanja dulu. Kalian. Baik-baik ya. Jangan bertengkar, dengar nggak? Aku bentar lagi balik, kamu baik-baik ya. Kamu? Beneran teman kantor kakak? Kenapa aku nggak percaya ya? Kalau kamu nggak percaya, aku juga nggak bisa apa-apa. Kamu bicara selalu bikin kesel ya? Aku nggak mau bikin kamu kesal. Aku mau gabung ke keluarga ini. Bukan buat pecah belah keluarga ini. Kok kamu bisa bicara begitu cengeng sih? Aku peringatkan kamu, jangan sekali-kali masuk ke kamar aku dan kakakku. Awas aku hajar kamu. Kalau dilihat begitu, dia memang cukup kasihan. Seorang CEO kehilangan ingatan, siang dikejar-kejar paparazzi. Malamnya tidur di sofa. Pakai. Kenapa kamu tidur di sini? Bukannya aku suruh kamu tidur satu kamar dengan Aceh? Apa dia mengganggu kamu? Aku akan temui dia. Pakai. Ini? Tidak, aku sendiri yang mau tidur di sofa. Jangan salahkan Aceh. Jangan karena aku, hubungan kalian jadi rusak. Sebenarnya apa yang terjadi? Jujur sama aku. Kalau begitu, kamu janji dulu, kalau aku cerita. Kamu jangan marah, ya? Makan, makan. Kak, sebelum hari ini, aku selalu mengira kamu tahu. Aku tidak pernah makan terong, wortel, dan paprika. Kamu sudah besar, kok masih pilih-pilih makanan? Maaf, adik ipar, Pak Pei.
Mungkin dia mencoba menyesuaikan dengan selera aku. Chaim, kalau kamu panggil aku adik ipar lagi, awas aku hajar kamu. Kamu yang diam. Kemarin, apa kamu yang mengusir Jisoo keluar kamar? Aku sudah bilang, kalian baik-baik saja, jangan bertengkar. Kok? Sekarang perkataan aku tidak ada artinya lagi, ya? Kok kamu hanya mendengar dari satu pihak saja? Kamu tidak tahu. Saat kamu tidak di rumah. Orang ini setiap 3 menit sekali melawan aku. Entah mencuri tisu toilet saat aku di toilet. Atau menambahkan wasabi ke mie instan aku. Mulut aku sampai sekarang masih bengkak. Dia sudah besar, kok bisa main-main begitu kekanak-kanakan? Aku juga sudah 16 tahun. Kamu pikir aku masih SD? Peiwan, di rumah ini. Apa tidak ada tempat untuk aku? Rumah kita 50 meter persegi, kok tidak ada tempat untuk kamu? Tidak. Pak Pei. Kalau begitu, lebih baik aku yang pergi. Aku tidak mau kalian berdua bertengkar. Karena aku adik ipar, aku tidak bermaksud membuat masalah. Setelah susah payah, akhirnya berhasil membujuk si bos itu untuk pergi kerja. Peiwan, apa daftar ini salah? Kenapa kamu tidak ada di sini? Ini aneh, ya? Setiap hari gajian tapi nggak kerja. Ngapain masih bengong? Cepat bersihin barang dan pergi. Maaf, mungkin aku belum bisa pergi sekarang. Assistant Pei. Kantormu sudah siap. Bos Ji minta kamu datang. Oke, Sekalian kasih tahu semua orang, mulai hari ini. Bos Ji akan kerja di cabang ini. APA, Bos Ji kerja di sini? Aku nggak salah dengar, kan? Siapa asistennya? Secret Wrestling? Pasti kamu salah. Mana mungkin dia jadi asisten? Kecuan. Pengangkatan Peiwan sebagai asisten. ITU Keputusan Bos Ji. Artinya kemampuan asisten Pei sangat bagus. Aku mau tanya atas nama Bos Ji. Kenapa kamu nggak bikin dia jadi pegawai tetap? rendah hati. Bagaimana Bos Ji? Sejauh ini, semuanya normal. Tapi, asisten Pei. Bos Ji sekarang kayak ini. Gimana dia setuju Piet kerja di sini? Dan dia bisa tampil tanpa celah. Gampang, aku bilang aja, perusahaan ini. Aku yang investasiin buat dia. Kalau dia mau masuk keluarga Pei, dia harus belajar jadi CEO yang mandiri. Lalu aku akan menyamar sebagai asistennya. Dan membantunya dari samping. Bos Ji. Proyek ini sama sekali tidak memenuhi standar. Ulangi. Baik Bos Ji. Rapat kita dengan Australia ditunda. Katanya pihak sana ada urusan mendadak. Manfaatkan waktu kosong itu, atur rapat kecil. Suruh beberapa wakil direktur tunggu di ruang rapat. Oak. Bagus, sepertinya instingnya sebagai CEO belum hilang. Pei Yuan. Tolong ambilkan dokumen di meja. Oke. Tadi, aktingku bagus nggak? Lumayan lah. Kamu tahu nggak? Aku tadi deg-degan banget. Bos Ji, rapat di Australia itu lagi. Maaf, ganggu. Lanjutkan saja. Bagaimana, Asisten Pei? Sudah terbiasa dengan jabatan baru? Saya ini banyak urusan, tapi kuasa kecil. Itu disebut jabatan? Tunggu saja sampai terbiasa. Masalahmu dengan Jiu sudah selesai? Lupakan saja. Lagi pula sekarang saya pergi ke luar negeri untuk refreshing, jadi dia tidak terlihat dan tidak mengganggu. Sudahlah. Pei Yuan sebenarnya kenapa?
Kemarin masih seperti ikan asin yang tidak ada yang peduli. Hari ini tiba-tiba berbalik, dia tidak mungkin. Itu yang bikin bos Ji langsung pingsan, kan? Pasti keluarga Ji ingin menutup mulut, makanya dia dipromosikan. Saya Raza, ini Thai Access Arena ITU. Kalian tidak tahu kan? Beberapa hari yang lalu ada yang melihat langsung, dia naik mobil wakil direktur Ji. Makin dua saudara sekaligus, Jami Meng hebat ya. Tidak mikir juga bos Ji itu. Laiba yang ganti pacar setiap hari. Kalau sudah bosan dan dia dibuang, gimana? Sifat Laiba turun-temurun keluarga Ji ini memang parah. Dulu direktur Ji punya anak haram. Tinggalkan wakil direktur Ji kita saja sudah cukup seru. Nanti kalau bos Ji ikut-ikutan, keluarga Ji mungkin akan hancur. Kalian lupa di grup ini ada siapa? Cepat tarik. Waktu kerja membicarakan bos, menyebar rumor. Kalian tahu apa konsekuensinya? Bos Ji, ini dokumen investigasi GCU tentang Anda sebelumnya. Sekarang tidak ada yang akan tahu. Dana proyek yang diambil Judah Hong masuk ke nama Anda. Dan tidak ada yang akan tahu. Yang memukul GCU di hotel adalah orang kita. Tetap awasi GCU. Kakek khawatir dengan kondisi mentalnya sekarang. Di kantor pusat akan menimbulkan dampak negatif. Makanya dia diturunkan. Saya sudah menunggu kesempatan ini lama sekali. Jangan biarkan dia membuat masalah di sana. Saya. Bicaralah. Kenapa Anda menempatkan orang seperti Taeyuan di dekat bos Ji? Dia mungkin akan menjadi variabel besar. Dia paling banter hanya variabel untuk GCU. Sekarang di perusahaan semua orang bilang, hubungan mereka tidak biasa. Bilang GCU itu playboy, tidak pantas dengan jabatannya. Apakah Dewan Direksi akan membiarkannya duduk di posisi presiden? Bos Ji, lengka Anda ini benar-benar cerdik. Mendengar akan dilaporkan, mereka semua langsung takut. Orang-orang macam apa ini? Apa ini? Untuk Ji, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya, bukan tidak ada balasan. Waktunya telah tiba. Saya kecewa mendengar Anda baik-baik saja. Satu pihak dalam kesulitan, 8 pihak memberi like. Tampaknya Jisoo sebelum kehilangan ingatan. Tidak hanya playboy, tapi juga dibenci banyak orang. Sepertinya ada yang tidak memaki. Kakak Xiu. Saya pergi ke rumah sakit untuk melihatmu tapi dihalangi, huhuhu. Adikmu Zihui. Lebih baik memaki. Kamu, kenapa di sini? Sioi. Bagaimanapun, saya tidak punya adik lain yang bisa membuatmu senang. Rupanya dia mengira mantan pacar-pacar ini sebagai mantan saya. Ternyata saya sendiri yang perempuan jahat. Tapi bagaimana mereka bisa seperti ini? Bahkan jika mereka sangat cemburu melihat saya bersamamu. Tidak boleh menulis hal seperti ini. Saya akan membunuh mereka. Tenanglah, keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagaimana tidak? Kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku. Saya akan memberitahu mereka bahwa kita akan hidup damai setiap hari. Bahagia bersama, kamu akan menemaniku melihat bintang. Melihat bulan, dari puisi dan lagu, hingga cita-cita hidup. Bajingan-bajingan ini. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan?